setengah jam lagi, kamu tidak akan menjadi nona muda keluarga Feng lagi. Luosu, kamu? Nona mudaku sayang, sebaiknya kamu mulai mengubah panggilanmu. Karena, sebentar lagi, aku yang akan menjadi dirimu. Aku akan menjadi nona muda keluarga Feng, gadis kesayangan Jenderal Pelindung Negara, tunangan Pangeran ke-9, Murong Changhe, calon ratu, negara Yueki di masa depan. Bukan kamu. Aku yang akan menjadi itu. Hentikan. Apa kamu lupa? Aku yang menyelamatkanmu dari tumpukan pengemis dan membawamu kembali ke keluarga Feng. Aku yang mengajarimu membaca dan menulis. Aku yang mengajarimu. Sabar, ini tidak akan sakit. Kak Murong, tolong aku. Nikmati saja ini. Bunuh saja aku. Bunuh saja aku. Tidak disangka nona muda keluarga Feng ini akhirnya tewas tersiksa seperti ini. Ayo pergi. Jika aku menjadi abadi, aku akan membuat dunia ini tanpa kehidupan masa lalu, tanpa reinkarnasi, tanpa yin dan yang, tanpa sebab dan akibat. Lalu, biarkan dunia manusia ini tanpa ajaran, tanpa leluhur. Mulai dari sekarang, aku yang akan memimpin seluruh dunia ini. Jalur abadi dan fana, tempat terlarang bagi manusia fana. Siapapun yang masuk tanpa izin akan mati. Jika bukan untuk manusia, untuk apa menjadi abadi? Hari ini, aku akan menghancurkan gerbang keabadianmu, membuka gerbang surga dunia ini, dan mengubah fana menjadi abadi. Beraninya kau. Kurang ajar, hanya tubuh panas saja. Berani-beraninya bicara tentang membunuh dewa. Sebutkan namamu. Namaku? Batu 3 kehidupan tidak mencatat namaku. Prasasti 6 jalan tidak mencatat margaku. Jika kau melihatku dan tidak menyembah, takdir sejatimu telah hilang. Mencari mati. Membunuhku. Kau tidak pantas. Para dewa, dengarkanlah nyanyian Feng Ming. Phoenix, binatang suci. Pedang tidak digunakan seperti itu. Kalian berempat, maju saja bersama. Sombong. Formasi pemusnah jiwa 4 simbol. Formasi 8 trigram surga. Formasi 12 dewa pembunuh surgawi. Wushuang. Hancurkan untukku. Dewa, ternyata hanya segini saja. Ning Xuang, kau sudah berjanji padaku. Kau pasti akan kembali ke kota Nanyue untuk menuntut keadilan dari Jiang Luosu untukku. Pangeran ke-9 kembali ke kota. Orang-orang yang tidak berkepentingan, semua minggir. Murong, kudengar malam ini ada pelelangan pil fondasi 7 warna di Pagoda Linglong. Kau akan membelinya dan memberikannya kepada Yanran, iya kan?
Luosu. Bunuh semua orang yang tidak bermoral di dunia ini, dan singkirkan semua orang yang lebih buruk dari binatang. Kau siapa? Berani-beraninya mengelus pedang ke arah kereta pangeran ke-9? Kau benar-benar cari mati. Jika bukan karena mengingat persahabatan lama di militer, hanya karena kalian mengarahkan tombak padaku, itu sudah merupakan hukuman mati. Jiang Luosu, tunggu saja aku. Aku akan membelah dadamu dan mengeluarkan hati hitammu. Berhenti. Pagoda Linglong kau tidak bisa masuk hari ini? Aku tidak bisa masuk. Nona besar kami bilang, pil fondasi 7 warna, dia harus memilikinya. Bukan hanya kau yang tidak boleh masuk, mulai sekarang siapapun tidak diizinkan masuk. Jiang Luosu, Kenapa? Masih tidak terima? Cepat pergi. Jika menunda sedetik lagi, berarti kau memusuhi keluarga Feng, memusuhi calon keluarga kekaisaran Yuezhi, memusuhi seluruh dunia. kalau begitu, biar kulihat apakah dunia ini layak untuk menjadi musuhku. Yanran, aku datang untuk membalaskan dendammu. Pil pembentukan yayasan 7 warna. Sudah lama saya dengar bahwa aliansi bisnis Linglong memiliki pil pembentukan yayasan kualitas super. Tak disangka ternyata benar. Kak Murong, ini benar-benar pil pembentukan yayasan 7 warna. Karena semua orang sudah mengenalnya, maka saya tidak perlu bicara panjang lebar lagi. Penawar tertinggi yang mendapatkannya. Benda ajaib seperti ini seharusnya menjadi milik keluarga Shu kami. Saya tawarkan 3. Kau pantas mendapatkannya. 5 juta batu spiritual. Benda ini, saya, Hanli, harus memilikinya. Changren Hanli, Changren sudah mencapai tahap pembentukan inti sejak 300 tahun lalu. Mengapa masih perlu berebut dengan kami? Saya tidak membutuhkannya, tapi itu tidak berarti murid saya tidak membutuhkannya. Kenapa? Kau tidak puas, ya? Saya lihat hari ini, siapa yang berani merebut dari saya? 10 juta. benar-benar ada orang yang berani merebut barang dari Changren. Dari mana datangnya gadis liar ini berani merebut barang dari saya? Apa kau cukup layak? Nona besar keluarga Feng, tunangan pangeran ke-9, tuan muda penjaga 3.000 keluarga Feng. Nona besar Feng Feng. Apa kelayakan? Saya cukup? Ini cukup layak. Keluarga Feng cukup layak, tapi kau tidak. Siapa yang berani mencari masalah dengan Nona Feng? Gadis liar dari mana? Berani mempertanyakan Nona ini, dan berani bersaing dengan Nona ini. Apakah kau ingin bermusuhan denganku dan seluruh keluarga Feng? Keluarga Feng? Apa kau benar-benar berpikir kau mewakili keluarga Feng? Pil pembentukan fondasi. Nona ini, pil ini adalah milik aliansi bisnis Linglong kami. Tidak boleh diambil dengan paksa. Diambil dengan paksa? Kau salah. Aku merampok terang-terangan. Jika kau ingin mendapatkan barang ini, kau bisa menawar dalam pelelangan. Jika tidak, itu berarti kau memusuhi aliansi bisnis Linglong kami. Sepanjang hidupmu, kau akan menghadapi pengejaran dari aliansi kami sampai kau meninggal dunia. Menawar? Dia yang menyembunyikan identitasnya. Mana punya hak untuk menawar? Masih berani bersaing dengan Nona ini. Gadis liar, kau segera kemari, berlutut di hadapanku, serahkan pil, pembentukan pondasi, 7 warna, dengan kedua tangan. Nona ini masih bisa menyelamatkan nyawamu. Sudah 10 tahun. Mengapa keganasan dalam dirinya semakin menjadi-jadi? Menyuruhku berlutut? Feng Er? Kau baik-baik saja? Pil pembentukan fondasi ini tidak terlalu berguna bagiku. Tapi karena itu yang kau inginkan, aku justru ingin merebutnya. Apa yang akan dia lakukan? Tidak. Dia menghancurkan pil pembangun fondasi. Kau berani menghancurkan harta karun tertinggi aliansi bisnis Linglong kami. Berisik. Kau ingin mati? Berani merusak fondasi dauku? Aku tidak peduli siapa kau. Aku bersumpah akan membunuhmu. Di mana pengawal Feng? Bunuh dia untukku. Cabut jiwanya, kupas darah dan dagingnya. Aku akan menggunakan darah dan nadinya untuk membuat pil jiwa manusia. Mengupas darah dan dagingku?
Apa kau pikir ini 10 tahun yang lalu? Hanya dengan kalian? Kalian ingin menyentuhku? Siapa kau? Coba tebak. Perintah perekrutan Feng ada di tangan. Aku perintahkan kalian untuk menangkap jalang ini. Perintah perekrutan Feng? Itu benar-benar perintah perekrutan Feng. Semua kultivator Nanyue harus menghormati Feng, harus mematuhi. Ini adalah aturan besi sejak zaman kuno. Rekan kultivator, kau telah menyinggung keluarga Feng, jadi jangan salahkan kami jika bertindak kejam. Aku tidak peduli siapa kau, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasimu. Perintah perekrutan Feng ada di tanganku. Seluruh Nanyue harus mematuhi perintahku. Bagaimana kau akan melawanku? Setelah mereka menangkapmu, aku ingin melihat siapa sebenarnya yang bersembunyi di balik pura-pura misterius ini. Hanya dengan kalian? Kalian masih ingin menangkapku? Teknik pembunuhan Suesha keluarga Feng. Pembunuhan darah Feng? Bagaimana dia bisa menguasai teknik rahasia keluarga Feng kami? Pembunuhan darah Feng hanya diturunkan kepada pewaris berikutnya. Siapa kau sebenarnya? Siapa aku? Siapa yang tahu pembunuhan darah Feng? Apa kau tidak tahu? Pangeran Murong? Karena dia tahu pembunuhan darah Feng. Pasti ada hubungan besar dengan wanita jalang Feng Yanran itu. Upacara pewarisan keluarga Feng sudah dekat. Identitasku tidak boleh membuat kesalahan, dan aku tidak boleh membiarkan Murong Changhe tahu kebenarannya. Meskipun tingkat kultivasinya tinggi, dia pasti tidak akan berani menyerang pangeran yang berkuasa. Aku ingin melihat siapa sebenarnya wanita jalang ini. Kau siapa? Kakak Murong. Karena dia tahu teknik rahasia keluarga Feng kami, pasti ada hubungannya dengan keluarga Feng kami. Serahkan masalah ini pada Yanran untuk diurus. Karena Peri tahu, pembunuhan darah Feng pasti ada hubungan besar dengan keluarga Feng kami. Mohon maafkan kurangnya penglihatan Yanran, karena sebelumnya tidak mengenali identitas Peri. Jika karena pil fondasi 7 warna, Yanran telah menyinggung Peri dengan kata-kata. Yanran bersedia meminta maaf kepada Peri. Kau bukan meminta maaf. Kau pantas mati. Hentikan. Peri, hanya sebuah pil fondasi, tidak sampai hukuman mati, kan? Kakak Murong, Peri pasti adalah leluhur keluarga Feng kami. Peraturan besi keluarga Feng, siapapun yang merendahkan atasan, pantas dihukum mati. Yanran bersedia meminta maaf. Kau ingin membunuhku, tapi kau lupa. Sekarang akulah Feng Yanran. Jika kau ingin membunuhku, apa menurutmu kakak Murong akan setuju? Peri, Yanran adalah istriku. Jika ada hukuman, Changhe bersedia dihukum bersama Yanran. Jika harus dibunuh, Changhe juga bersedia mati menggantikan Yanran. Bagaimana? Kau berani membunuh? Kau berani bertindak? Bodoh. Apa kau anggap orang di depanmu benar-benar kekasihmu? Pergi dari sini. Feng Er. Apa urusanmu dengan pembunuhan darah Feng? Berani merusak harta karun aliansi bisnis Linglong? Meskipun itu perintah dari Jenderal Besar Pelindung Negara Feng Xiao, kau tetap harus membayar ganti rugi pada orang tua ini. Laumo, kultivator Nasen Soul dari aliansi bisnis Linglong. Yanran dari keluarga Feng memberi hormat pada Laumo. Lapor Laumo, penghancuran pil pembentuk dasar 7 warna. Tidak ada hubungannya denganku. Dia yang melakukannya. Wanita jalang ini. Dia tidak menganggap aliansi bisnis Linglong, tidak menganggap Laumo sama sekali. Dia bersumpah untuk menjadi musuh kalian. Tidak hanya itu, dia juga diam-diam mempelajari teknik rahasia keluarga Feng. Yanran memohon pada Laumo, tangkap penjahat keji ini. Setelah disiksa jiwanya, keluarga Feng pasti akan membalas budi. Tahap akhir Nasten Soul. Kenapa? Sekarang kau baru takut? Dasar makhluk yang suka berpura-pura. Ingin balas dendam? Tunggu di kehidupan selanjutnya saja. Cari mati. Merusak harta karun aliansi bisnis Linglong. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, di mana wibawa aliansi kami? Nasten Soul kecil. Berani menghalangiku? Tingkat kultivasimu? Aku pernah memenggal 12 dewa dengan satu pedang. Siapa kau ini? Layak menghalangiku? Hentikan. Terlambat. Jangan. Kak Murong, Jangan.
Shuang, lepaskan aku. Ning Shuang. Ning Shuang, lepaskan aku. Aku mau keluar. Nanyue. Ini adalah Nanyue. Aku merasakan panggilan dari Murong. Aku merasakan aura keluarga Feng. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Ning Shuang, sudah 10 tahun? Sudah genap 10 tahun. Aku ingin pulang. Aku harus pulang ke keluarga Feng sekarang juga. Jiang Luosu belum meninggal? Jika kau kembali ke keluarga Feng sekarang, siapa yang akan mengakui bahwa kau adalah nona muda sejati keluarga Feng? Aku tidak peduli, aku mau pulang. Aku rindu ayah. Aku rindu Murong. Feng Yanran, sadarlah sedikit. Kau sudah meninggal sekarang. Jika kau terus menghabiskan kekuatan jiwamu seperti ini, dan berebut tubuh denganku, kau akan menghilang sepenuhnya. Jiwaku tinggal di lautan kesadaranmu. Selama ada dirimu, aku tidak akan menghilang. Itu karena aku melindungimu dengan kekuatan dewiku? Kalau tidak, jiwamu sudah lama hancur berkeping-keping. Aku memperingatkanmu, ya. Jika kau terus main-main seperti ini, jika kau tidak patuh, aku tidak akan memedulikanmu sama sekali. Aku akan langsung kembali ke dunia abadi. Kau sudah berjanji akan membalaskan dendamku. Kau tidak boleh membiarkan Jiang Luosu terus menipu ayah dan Murong. Aku ingin kau di upacara pewarisan keluarga Feng, di depan semua orang, membongkar topeng kepura-puraannya. Katakan pada semua orang bahwa akulah Feng Yanran. Jenderal Besar Feng kembali ke kediaman, siapa yang berani menghalangi? Itu ayah. 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 Feng Yanran, sadarlah. Meskipun kau bertemu dengannya sekarang, apa dia akan mempercayaimu? Jangan lupa, wajahmu belum pulih. Lagi pula, Jiang Luosu sudah tinggal di keluarga Feng selama 10 tahun. Kau tidak akan bisa menggoyahkannya hanya dengan beberapa kata saja. Aku berjanji padamu, saat upacara pewarisan keluarga Feng, kau akan membalas dendam sendiri. Kembali sekarang. Ada apa dengan Jenderal Besar? Tidak apa-apa, mungkin penyakit lama kambuh akhir-akhir ini. Aneh, mengapa dadaku sakit sekali? Ini di sini. Ini di sini. Aku dan kakak Murong telah mengikat janji sehidup semati di tempat ini. Ning Shuang, aku mau alat musik itu. Berikan padaku alat musik itu. Feng Er? Feng Er jelas-jelas mengatakan bahwa dia sudah lupa lagu ini. Feng Er, apakah kamu masih ingat 10 mil danau ditutupi embun beku? Murong, Feng Er sedikit lupa. Ayo kita pulang ya. Baik, kalau begitu kita pulang. Feng Er, sebenarnya ada apa denganmu? Ini adalah lagu yang kamu tulis sendiri? Mengapa dirimu yang di hadapanku terlihat begitu asing? Feng Er? Feng Er. 10 mil danau ditutupi embun beku. Sehelai demi sehelai sutra ringan. Kesedihan tahun-tahun indah. Berpasangan dengan bulan, berharap untuk saling melindungi. Hanya iri pada sepasang bebek Mandarin. Tidak iri pada dewa. Feng Er, bukankah kamu bilang kamu tidak ingat lagu ini? Mengapa selama bertahun-tahun ini, aku selalu merasa kamu sudah berubah total? Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Feng Er, Feng Er. Feng Er? Feng Er. Tuan Muda Murong, tolong jaga martabatmu. Kenapa kau yang ada di sini? Maafkan aku salah orang.
Ini adalah tempat di mana aku dan Feng Er mengucapkan janji, dan juga tempat di mana aku dan Feng Er berjanji untuk menikah. Yang mulia Yuexian, aku Feng Yanran. Hamba Murong Changhe, Kami ingin bersatu dalam pernikahan. Saling mendukung. Seumur hidup. Takkan pernah berpisah. Jika sumpah ini dilanggar, aku Murong Changhe akan menemui ajal yang buruk dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Jangan bicara omong kosong. Murong, Murong, Murong. Murong, Feng Ermu sudah kembali. Mengapa saya merasakan keberadaan Feng Er pada dirimu? Feng Er ada di sini. Feng Er ada di sisimu. Murong, Murong. Coba lihat aku. Kenapa? Ling Shuang aku. Kekuatan jiwaku. Kekuatan jiwaku. Kekuatan jiwaku melemah. Ling Shuang. Ling Shuang, kumohon bantu aku. Tolong beritahu Murong bahwa aku masih hidup. Aku harus kembali ke ragaku. Aku harus memberitahunya, aku masih hidup. Murong. Feng Er. Feng Er? Feng Er, kamu di mana? Sebenarnya kamu ada di mana? Apakah kamu yang sekarang ini? Masih kamu yang dulu? Aku sungguh merindukanmu. Murong. Kekuatan kultivasi peri memang luar biasa. Changhe punya satu hal yang tidak dimengerti. Ada apa dengan tubuh Feng Er sebenarnya? Kenapa aku merasa tubuhnya terasa begitu asing? Murong Changhe, memohon petunjuk dari peri. Murong. Murong. Dia palsu. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Aku adalah Feng Er. Aku yang Feng Er asli. Changhe, menghormat lagi, memohon petunjuk dari peri. Ling Shuang. Ling Shuang, aku mohon padamu. Katakan padanya bahwa aku masih hidup. Aku mohon padamu. Aku tidak ingin dia tahu bahwa aku sudah meninggal. Feng Er milikmu? Kak Murong, para pelayan bilang, kau pergi terburu-buru, aku tahu kau ada di sini. Jiang Luosu. Kak Murong, kenapa? Aku tidak apa-apa. Kau panggil orang? Di mana para pengawal Feng? Hentikan. Dia tidak bermaksud jahat. Tenang saja. Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Beberapa dendam harus dibalaskan sendiri. Kesalahan yang kau lakukan bukan hanya satu, hanya untuk dibunuh semudah ini. Segala penderitaan, segala penghinaan, akan ada seseorang yang membuatmu tahu apa artinya hidup dalam siksaan. Kau. Kak Murong, aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Aku tidak punya masalah apapun dengannya. Aku tidak tahu kenapa dia ingin membunuhku. Aku. Feng Er, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi tenang saja. Selama aku ada di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Feng Er, apapun yang terjadi padamu, kau tetap Feng Er-ku. Murong. Murong, jangan tinggalkan Feng Er.
Jangan tinggalkan Feng Er. Kau mati? Murongmu masih ada. Tapi aku hidup. Namun moksiku sudah tiada. Di dunia ini, sebenarnya tidak ada istilah hidup atau mati bersama. Tapi aku bertekad mengubah takdir. Mencari jalan kembali. Jika di dunia manusia tidak ada, maka aku akan pergi ke alam dewa. Jika di alam dewa pun tidak ada, maka aku sendiri akan berjuang keras menciptakan jalanku. Sebelum itu, aku akan mengorbankan fondasi dewa demi menuntaskan keinginanmu. Melawan takdir, bertukar nyawa. Melawan takdir, dengan menukar nyawa. Feng Yanran, bangunlah. Yanran, aku memulihkanmu dengan menghancurkan fondasi dauku. Jangan kecewakan aku lagi. Kuharap ketika aku bangun nanti, yang kulihat adalah dirimu, tanpa penyesalan lagi. Upacara pelantikan dimulai. 3.000 pengawal Feng, dengarkan perintah. Lindungilah keluarga Feng. Aku belum menghilang. Wajahku pulih kembali. Silakan Tuan Muda Feng naik ke panggung. Silakan para tamu kehormatan dari 8 penjuru menyaksikan upacara ini. Jiang Luosu. Aku, Feng Yanran, telah kembali. Silakan masuk Tuan Muda dari keluarga Feng, Feng Yanran. Saya dengar upacara pewarisan keluarga Feng kali ini, bahkan sampai didengar oleh kaisar saat ini. Tentu saja, Nona Yanran bukan hanya permata Nanyue, tetapi juga tunangan Pangeran ke-9. Hari ini, setelah upacara pewarisan, Pangeran ke-9 akan meminta diri kekaisaran secara resmi mengangkat Nona Yanran sebagai selir. Keluarga Feng sudah berkuasa, dan sekarang mereka akan berpesanan dengan Pangeran ke-9. Dengan saling mendukung, Pangeran ke-9 pasti akan menjadi yang terdepan dalam perebutan takhta dan menjadi yang paling unggul. Pada saat itu, Nona Yanran bisa menjadi permaisuri yang membimbing seluruh negeri. Sungguh kemuliaan yang tak terlukiskan. Kemuliaan yang tak terlukiskan. Feng Yanran, kau tidak akan pernah menyangka bahwa suatu hari nanti aku akan menggantikanmu duduk di kursi ini. Posisi tinggi di atas ribuan orang, bukan? Setelah upacara pengangkatan hari ini, aku adalah Feng Yanran yang sesungguhnya, pemimpin Feng yang sesungguhnya. Nama Jiang Luosu tidak akan ada lagi yang bisa menyebutnya. Silakan masuk, Jenderal Pelindung Negara, pemimpin keluarga Feng, Feng Xiao. Hormat kami, Jenderal. Upacara pewarisan pemimpin Feng dimulai. Silakan Jenderal Pelindung Negara, ambil segel Feng, ambil ajaran leluhur Feng. Feng Yanran, kau lihat ini. Setelah aku membacakan ajaran leluhur Feng dan menerima segel Feng, aku akan menjadi pemimpin Feng yang sesungguhnya. Bacakan ajaran leluhur. Kami memiliki 3 harapan. Harapan pertama adalah memimpin pasukan berkuda. Harapan kedua adalah berperang di seluruh dunia. Harapan ketiga adalah melindungi negara dan rumah. Jika demikian, siapa yang berani mengatakan bahwa wanita tidak setara dengan pria? Aku sering dengar orang bilang, kalajengking beracun dari wilayah barat, dan laba-laba hantu dari negara Li adalah yang paling mematikan. Cukup dengan 1 gigitan ringan saja, seluruh tubuh akan bernanah, dan akan tersiksa siang dan malam. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku hanya akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Luosu, aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Jangan menyiksaku lagi. Biarkan aku mati dengan cepat. Biarkan aku mati. Biarkan aku mati. Aku mohon padamu. Jika Nona Feng mati, bohongan tentang hilangnya Jiang Luosu, bagaimana aku harus menutupinya? Jiang Luosu adalah mata-mata dari negara Li, mencuri rahasia penting dari tentara keluarga Feng dan membelot ke negara Li, namun ditangkap oleh Nona Feng. Nona Feng mengorbankan keluarganya demi kebenaran dengan hukuman cambuk 9 ekstrem. Jiang Luosu dieksekusi. Dia menerima hadiah dari Yang Mulia, menerima pujian dari Jenderal Besar Feng dari keluarga Feng.
Dan demi tunangannya, pangeran ke-9, ia meraih kehormatan dalam perebutan tahta. Mulai saat ini, tidak ada lagi Jiang Luosu di dunia ini, hanya tersisa Feng Yanran. Tidak tahu berterima kasih. Berhati binatang, tidak termaafkan. Jiang Luosu, semoga kau menderita selamanya. Ayahanda, Gadis ini, hari ini adalah upacara penobatan putriku. Mengapa engkau mengacungkan pedang ke arahnya? Yang kau sebut Jiang Luosu memang anggota keluarga Feng, tetapi 10 tahun lalu, karena mencuri rahasia militer, dia sudah dihukum mati karena pengkhianatan negara. mati? Bagaimana mungkin dia mati? Orang baik tidak berumur panjang, namun orang jahat hidup ribuan tahun. Dia tidak hanya tidak mati, dia bahkan hidup nyaman di depan mata kalian, menikmati kekayaan dan kemuliaan. Hidup. Bagaimana mungkin? 10 tahun lalu dia jelas-jelas dihukum cambuk 9 tingkat. Benar, hari itu saya juga ada di sana. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, dia dihajar oleh kepala keluarga Feng dan Nona Yanran hingga tewas di tangan mereka sendiri. Di sini hanya ada nona besar kami, tidak ada yang namanya Jiang Luosu. Kau menerobos masuk ke markas keluarga Feng, mengganggu upacara warisan kami. Saya tidak peduli siapa dirimu, atau dari mana asalmu, jika kau masih membuat onar. Jangan salahkan keluarga Feng. Jika kami menindas yang lemah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia bukan Feng Yanran. Aku melihatnya mati dengan mataku sendiri. Dia adalah si brengsek itu, yang menyamar. Orang yang menyembunyikan wajah. Dendam apa yang sebenarnya aku miliki denganmu? Kau berulang kali menargetkan aku. Pertama di dalam pagoda Linglong, kau merebut pil fondasi 7 warna dariku. Dan hari ini kau membuat keributan di keluarga Feng. Apa kau benar-benar menganggapku mudah diganggu? Apa kau menganggap keluarga Feng kami lemah? Benar, itu dia. Jenderal besar, apa yang dikatakan Nona Yanran benar. Dialah orangnya yang menerobos masuk ke pagoda Linglong dan mencuri pil fondasi 7 warna milik Nona Yanran. Nona Yanran tidak pernah terlibat dalam masalah dan tidak memiliki musuh. Wanita ini berkali-kali menentang Nona Yanran. Mungkin saja dia adalah kaki tangan Jiang Luosu 10 tahun lalu. Kedatangannya kali ini ke keluarga Feng untuk membalas dendam, kan? Benar sekali. Ayah, dia pasti kaki tangan Jiang Luosu. Dia pasti mata-mata dari negara Li. Jika tidak, mengapa dia tidak berani melepas cadarnya? Tidak berani menunjukkan wajah aslinya kepada orang lain? Pengawal Feng, di mana kalian? Menangkapku? Jiang Luosu? Buka matamu lebar-lebar, lihatlah siapa sebenarnya aku ini, dan lihat apakah mereka berani menangkapku. Mengapa harus repot-repot pengawal Feng bertindak? Tidak perlu pengawal Feng turun tangan? Wanita ini menerobos masuk ke pagoda Linglong tertinggi, sekte saya, dan menghancurkan benda suci fondasi kami, pil pembangun fondasi 7 warna, di depan umum. Dia memusnahkan cabang sekte kami di Nanyue. Sama sekali tidak menghormati aliansi bisnis Linglong saya. Jika hari ini tidak ada penjelasan yang diberikan, tanpa perlu keluarga Feng, saya, Luo, sendiri yang akan memastikan kamu tidak akan bisa kembali. Itu Dewi Luo, Penatua Agung Aliansi Bisnis Linglong. Siapakah orang itu? Sampai Dewi Luo harus turun tangan sendiri? Luo Juexian, jenius terkemuka dari USZ, adalah saintis dari aliansi bisnis Linglong. Jika hari ini dia turun tangan, wanita misterius ini, saya khawatir dia tidak akan selamat. Luo Juexian membangun fondasi dalam 10 tahun dan mencapai tahap jiwa baru latihan dalam 100 tahun. Kekuatannya berada di tingkat atas di USZ. Dasar jalang, aku sudah menduga kamu akan kembali hari ini dan mencoba menakutiku dengan berpura-pura menjadi anak. Kalau begitu, terimalah dulu hadiah besar pertama yang kuberikan padamu. Merampas harta orang, lalu membunuh untuk membungkam saksi. Ayah, aliansi bisnis Linglong dimusnahkan di Nanyue kita. Masalah ini, keluarga Feng kita tidak boleh tinggal diam. Membunuh untuk membungkam saksi? Mungkinkah Ning Chuang? Kamu memusuhi aliansi bisnis Linglong dan memusuhi Yanran? Siapakah kamu sebenarnya? Hentikan basa-basimu. Hari ini kamu akan membayar mahal. Siapa saya? Jenderal Feng? Para hadirin sekalian. Apakah kalian mengenali ilmu tertinggi rahasia keluarga Feng? Tarian Phoenix 9 Langit? Tarian Phoenix 9 Langit? Bagaimana mungkin?
Kenapa dia bisa tarian Phoenix 9 Langit? Itu rahasia keluarga Feng yang tidak pernah diwariskan. Feng Yanran, si jalang itu sungguh baik padamu. Dia mewariskan pembunuhan darah Feng padamu, dan juga tarian Phoenix 9 Langit. Aku mengikutinya selama 30 tahun. Dia tidak pernah mengajarkanku sepotong pun seni ini. Kepala keluarga. Tarian Phoenix 9 Langit ini adalah rahasia keluarga Feng yang tidak diwariskan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa dia tahu? Ini? Mungkinkah ini palsu? Itu benar-benar tarian Phoenix 9 Langit. Ayahanda, sesepuh, bahkan jika itu benar, lalu kenapa? Selama bertahun-tahun, banyak orang mengincar keluarga Feng dan teknik rahasia kami. Jika ada seseorang yang berniat, atau bahkan tidak berniat, teknik rahasia itu dicuri dan dipelajari, itu hal yang lumrah. Nona benar, pasti wanita ini mencurinya. Mencuri? Lalu bagaimana dengan gerakan ini? Apakah ini juga dicuri? Kembalinya leluhur. Kembalinya leluhur, Kabar angin mengatakan keluarga Feng terlahir dari Phoenix. Apakah itu benar? Kembalinya leluhur keluarga Feng ini jarang terjadi dalam 100 tahun. Siapa sebenarnya dia ini? kembalinya leluhur. Kau, Siapa sebenarnya kau? Ayahanda. Apa? kau, Feng Er. Kenapa ada dua nona besar? Dua Nona Yanran? Ini bagaimana mungkin? Dari kedua nona Yanran ini, mana yang asli? Mana yang palsu? tidak mungkin. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Feng Yanran, dia jelas-jelas sudah tiada. Aku yang di hadapan banyak orang, secara terbuka menghabisinya. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Tidak mungkin, tidak mungkin. Palsu, dia pasti palsu. Ayah. Feng Er tidak berbakti. Menderita fitnah selama 10 tahun. Membuat keluarga Feng tertipu oleh orang jahat selama 10 tahun. Feng Er bodoh. Feng Er minta maaf kepada keluarga Feng. Minta maaf kepada ayah. Kalian berdua, siapa sebenarnya Feng Er? Hebat sekali meniru yang asli. Hebat sekali memanfaatkan kekacauan. Kau pikir dengan mengenakan topeng kulit manusia, kau bisa mengganggu upacara pewarisanku? Kau bisa mengacaukan upacara keluarga Fengku? Kalian mata-mata dari negara Li, terlalu meremehkan keluarga Fengku. Mata-mata? Dia mata-mata negara Li? Benar? Ayah, dia pasti mata-mata negara Li. Pasti kaki tangan Jiang Luosu. Dia pasti mengenakan topeng kulit manusia. Mata-mata, aku kaki tangan Jiang Luosu. Semuanya, apakah kalian benar-benar tahu apa yang terjadi 10 tahun lalu? Apakah kalian benar-benar tahu? Di dalam pavilion Tingchao, hukuman cambuk 9 tahap yang kalian saksikan dengan mata kepala sendiri, yang tiada karena hukuman cambuk 9 tahap itu, benarkah itu mata-mata negara Li yang kalian benci? Benarkah itu Jiang Luosu? Apa maksudmu? Mungkinkah Jiang Luosu yang mati di bawah 9 cambuk kutukan itu palsu? Mana mungkin? Bagaimana mungkin dia palsu? Mata-mata Jiang Luosu ditangkap sendiri oleh Nona Feng. Benar? Nona Yanran tidak mungkin salah tangkap. Mata-mata Jiang Luosu ini telah bersama Nona Yanran sejak berusia 6 tahun. Jika dia adalah penyamar, Nona Yanran tidak akan salah mengenalinya. Tidak akan salah mengenali? Kalian semua yang salah mengenali. Aku menyelamatkannya dari sarang pengemis, membawanya kembali ke keluarga Feng, dan mengajarinya membaca dan menulis. Meskipun dia seorang pelayan, aku memberinya kehidupan yang damai dan tentram, dan kami seperti saudara. Aku seperti memberinya kehidupan baru, hutangnya lebih besar dari langit. Aku menaruh semua kepercayaanku padanya. Tapi dia, Jiang Luosu itu sangat licik dan ambisius. Dia mengiris kulit wajahku, sedikit demi sedikit, dan menjadikannya topeng kulit manusia, menggantikanku sebagai nona besar keluarga Feng. Diam kau, tutup mulutmu. Kaulah yang seharusnya diam. 10 tahun yang lalu, kau mengancamku dengan nyawa ayah dan Murong, memaksaku menggantikanmu menjadi Jiang Luosu dan mati secara mengenaskan di depan semua orang untuk menutup kebohonganmu. Tapi kau tidak pernah menyangkakan Tuhan itu adil, membiarkanku kembali ke keluarga Feng untuk membalas dendam. Hari ini, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Kalian mengira yang mati di pavilion Tingchao 10 tahun lalu adalah Jiang Luosu, padahal itu adalah Feng Yanran. Kalian mengira yang mengorbankan kerabat demi kebenaran adalah Feng Yanran, padahal itu adalah Jiang Luosu. Dia mengambil identitasku dan hidup sebagai diriku selama ini. Dia adalah Jiang Luosu. Palsu,
palsu. Bagaimana mungkin Nona besar Feng Yanran yang akan menjadi pemimpin keluarga Feng berikutnya adalah palsu? Dia? Apakah dia benar-benar penyamar Jiang Luosu? Kau? Ayah minggir. Biarkan Feng Er membongkar topeng kepalsuannya di depan kalian semua. Hentikan. Hentikan. Akan kulihat siapa yang berani menyakiti cucuku. Sekelompok orang tak berguna. Yanran sangat berbakti. Bagaimana mungkin dia adalah si brengsek Jiang Luosu itu? Kalian buta? Apakah kalian berpikir kakek juga buta? Kakek. Kakek. Tuan besar Feng. Sungguh tak disangka, Tuan besar Feng ini masih hidup. Ternyata itu Tuan Besar Feng. Kami menghormati Tuan Besar Feng. Ayah, Anda sudah kembali. Jika aku tidak segera kembali, keluarga Feng hari ini bukankah akan menjadi bahan tertawa? Xiao Er, kau bahkan tidak bisa membedakan siapa putri kandungmu sendiri. Kau sangat mengecewakan. Kakek. Diam. Siapa kakekmu? Kau pikir kau pantas memanggilku seperti itu? Kau berpura-pura menjadi Yanran? Kau pikir kau bisa menipu orang lain dan juga bisa menipuku? Kakek aku. Kakek, jika bukan karena Anda kembali hari ini, Feng Er. Feng Er. Feng Er hari ini, Feng Er, jangan khawatir. Hari ini ada kakek di sini. Tidak ada yang boleh menyakitimu. Tidak ada yang bisa menyangkal posisimu sebagai penerus. Bahkan ayahmu juga tidak boleh. segala rencana telah disusun. Aku sangka kau si brengsek ini belum mati. Tapi itu tidak penting. Meskipun kau benar-benar Feng Yanran, lalu kenapa? Kau lihat ini? Ini adalah hadiah besar keduaku untukmu. Feng Er adalah putri kandungmu. Kau tega melihat orang luar melukai putri kandungmu sendiri. Apakah kau masih pantas menduduki posisi pemimpin Feng ini? Berlututlah sekarang. Ayah. Berlutut sekarang. Ayah. Kakek, jangan salahkan ayah. Jika harus menyalahkan, salahkan saja wanita jalang ini yang berkali-kali mencoba membunuhku. Tidak hanya itu, dia juga diam-diam mempelajari teknik rahasia keluarga Feng kami. Dia bahkan menggunakan ilusi untuk melakukan fenomena kembalinya, leluhur demi menipu kami. Menurutku, dia sama sekali tidak menghormati keluarga Feng kami dan ingin menjadi musuh keluarga Feng kami. Nona benar sekali. Dia memfitnah Nona. Dia bilang Nona adalah Jiang Luosu yang meninggal 10 tahun lalu dan bahkan mengatakan Nona adalah mata-mata negara Li. Diam. Feng Er selalu datang ke ruang rahasiaku setiap 2 atau 3 hari sekali, menungguku selesai menjalani pelatihan. Mana mungkin dia mata-mata negara Li, dan mana mungkin dia Jiang Luosu. Kakek harus membela Feng Er hari ini. Kakek. Ilusi. Tadi itu ilusi fenomena kembalinya leluhur. Aku juga pernah dengar ilusi dari negara Li memiliki kekuatan yang luar biasa. Konon, itu bisa meniru berbagai teknik rahasia di dunia, hampir mencapai tingkat kemiripan yang sempurna. Benar, aku juga pernah dengar. Negara Li memiliki kemampuan hebat ini. Sepertinya, kita semua ditipu oleh wanita jalang kecil ini. Dia sama sekali bukan Nona Utama Yanran. Nona Utama Yanran yang asli ada di sisi pemimpin Feng Tua. Tepat sekali. Nona Utama Yanran dibesarkan sendiri oleh pemimpin Feng Tua. Apakah itu asli atau palsu? Mana mungkin pemimpin Feng Tua tidak tahu. Dia adalah palsu. Dia adalah mata-mata negara Li yang sesungguhnya. Negara Li adalah musuh bebuyutan Yuezi. Saudara-saudara, mari kita serang bersama. Jangan biarkan wanita jalang ini kabur. Mata-mata negara Li harus dihukum oleh semua orang. Aku bukan mata-mata, aku Feng Yanran, aku yang asli, Feng Yanran. Sudah diambang kematian, masih berani menyamar sebagai aku? Kau adalah mata-mata, sekutu Jiang Luosu. Aku yang asli, kau palsu. Jangan paksa aku. Kalian, jangan paksa aku. Kalian hanya dari sini. Kakek, Kenapa? Sudah kehabisan akal? Kakek. Apa kakek lihat? Ini adalah trik penyesatan negara Li, kemampuan hebat mereka. Jika bukan karena Feng Er menyadari tipu muslihatnya, mungkin kita akan tertipu oleh kepalsuannya. Kematian Feng Er adalah masalah kecil, tetapi keluarga Feng kita jatuh ke tangan mata-mata negara Li, reputasi ribuan tahun hancur seketika. Ini mungkin akan mempermalukan yang mulia kaisar, mempermalukan leluhur. tidak, bukan begitu. Aku Feng Er, aku Feng Yanran yang asli. Kakek, dia yang memasukkan identitas, ingin menggulingkan seluruh keluarga Feng kita. Kakek, lihat baik-baik. Aku Feng Er, kakek yang asli.
Dasar jalang tak tahu malu. Kematian sudah di depan mata, masih berani membuat onar di sini. Kau benar-benar berpikir aku ini anak berusia 3 tahun? Kau benar-benar berpikir aku bisa dibodohi seperti mereka? Aku memberimu kesempatan untuk datang dan terima kematianmu. Jangan paksa aku bergerak. Jika tidak, aku akan membuatmu hancur berkeping-keping, sehingga selamanya kau tidak akan bisa bereinkarnasi. Kakek, aku ini Feng Er. Aku ini Feng Er. Aku bisa membuktikan bahwa darah keluarga Feng mengalir dalam diriku. Aku bisa beresonansi dengan wujud leluhur keluarga Feng. Aku akan membuktikannya padamu sekarang juga. Berhenti. Apakah kau sudah kehabisan akal? Kau masih ingin menggunakan ilusi untuk membodohi mereka? Wujud suci leluhur keluarga Feng, apakah boleh disentuh olehmu? Apakah boleh dinodai oleh darah kotormu? Dasar jalang. Diam kau. Kau berani. Kakek, Xiaoer, kenapa kau tidak segera bertindak untuk membunuh jalang ini? Tunggu apa lagi? ayah jangan. Feng Yanran, kau pikir hanya karena kau berhasil bertahan hidup kau bisa jadi lawanku? Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada saling membunuh. Apalagi jika ayah kandungmu sendiri menghunus pedang ke arahmu. Feng Yanran, ini adalah hadiah besar ketiga dariku untukmu. Kau suka? Ayah jangan. Mengapa Hatiku terasa sakit saat aku membunuh? Aku ini kan Feng Er. Mengapa aku merasa dia adalah Feng Er yang sesungguhnya? Tetapi mengapa ayah bilang dia palsu? Mengapa ayah begitu yakin Feng Er yang di sampingnya itu yang asli? Ayah, aku adalah Feng Yanran. Ayah, kekuatan kultivasinya tidak rendah. Ayah harus berhati-hati. Jangan pernah menahan diri. Dia palsu. Akulah yang asli. Feng Xiao, kenapa kau tidak segera bertindak? Apa kau ingin membuatku mati marah? Menghindar. Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa menghindar. Ayah, aku akan membantumu. Jiang Luosu. Hati-hati. Jiang Luosu. Pedang ini adalah balasan dariku. Feng Er, Ayah, Kau? Kenapa tidak melawan? aku adalah Feng Er. Mana mungkin Feng Er berani menyakiti ayah? Kakek, ayah, sebenarnya ada apa dengan kalian? Akulah Feng Er yang sesungguhnya. Anggota klan Feng, tidak takut mati. Kakek ingin membunuh Feng Er. Ayah juga ingin membunuh Feng Er. Mau benci, mau dendam, Feng Er akan menerimanya tanpa penyesalan. Feng Er hanya berharap setelah Feng Er mati, kakek dan ayah bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Leluhur Feng yang agung, cucu keluarga Feng, Feng Yanran, hari ini berlutut memohon ayah mencabut jantungku untuk membuktikan identitas asliku. Ayah, Bagus sekali. Pembuktian identitas setelah mati. Kata-katanya sangat indah. Tapi tidak ada yang akan mempercayaimu. Karena akulah Feng Yanran yang sesungguhnya. Aku percaya. Pangeran ke-9 telah tiba. Meskipun seluruh dunia tidak ada satupun yang mempercayainya, dia tetap wanita milikku, Murong Changhe. Aku percaya. Bahkan jika tidak ada satupun orang di dunia yang mempercayainya, hari ini ada aku akan lihat siapa yang berani menyakitinya, dan siapa yang bisa menyakitinya. Murong, Ini, pil misterius penyelamat nyawaku. Jangan khawatir, hari ini ada aku, tidak ada yang berani menyakitimu. Salam hormat, Yang Mulia Pangeran ke-9. Jenderal Besar Feng. Tuan Tua Feng. Kalian membuatku sangat kecewa. Yang Mulia, Cukup. Kalian menyerbu sekaligus, mengepung istriku. Apakah kalian benar-benar berpikir aku tidak berani memenggal kalian semua?
Murong, aku tahu kau masih marah pada Feng Er, tetapi akulah Feng Er yang asli. Diam. Baru sekarang aku mengerti mengapa aku merasa ada yang salah denganmu, karena sejak awal kau palsu. Kau sudah palsu sejak 10 tahun yang lalu. Murong, Diam. Meskipun kau terlihat persis seperti Feng Er, tetap saja yang palsu itu palsu. Kau. Paduka, Anda salah. Orang yang berada di sisi Anda itu yang palsu. Dia adalah mata-mata dari negara Li. Tujuannya adalah untuk menghalangi Feng Er, mengambil alih suku Feng, menciptakan kepalsuan, membuat keluarga Feng kacau balau, dan bahkan mengacaukan pemerintahan. Racun apa yang sudah masuk pikiranmu? Sampai kau tidak mengenali cucu kandungmu sendiri? Paduka, Feng Er dibesarkan sendiri oleh hamba. Selama 10 tahun ini, setiap 2 atau 3 hari, dia akan datang ke gunung untuk menemui hamba. Wajar jika perilaku dan ucapannya sedikit tidak normal. Paduka, Anda tidak boleh tertipu oleh pengkhianat itu. Murong, ini salah Feng Er. Feng Er seharusnya tidak sakit. Feng Er seharusnya tidak melupakan semua kenangan kita. Lagu yang Anda sebutkan itu Feng Er sudah ingat. Feng Er akan memainkannya untuk Anda. Mau, kan? Paduka, beberapa tahun lalu, hamba pernah mengajarkan Feng Er seni rahasia keluarga Feng, agar kelak dia bisa menguasai keluarga Feng dengan lebih baik. Karena berlatih terlalu keras, Feng Er memang melukai pikirannya dan hampir menjadi gila. Oleh karena itu, dia melupakan beberapa hal di masa lalu. Paduka, jika Anda ingin menyalahkan, jika Anda ingin menghukum, hukumlah hamba bersama-sama. Keluarga Feng adalah cabang dari sisa-sisa Phoenix kuno. Secara logika, berlatih seni rahasia keluarga seharusnya terjadi secara alami, bukan? Ayah, Anda bingung. Turunan keluarga Feng memiliki darah Phoenix leluhur dalam tubuh mereka. Walaupun berlatih seni rahasia keluarga Feng sekeras apapun, mereka tidak akan mengalami kekacauan parah. Kecuali dia bukan anggota keluarga Feng, dia tidak memiliki darah Phoenix dalam tubuhnya. Anak durhaka, apa yang kamu tahu? Feng Er, meskipun dia membawa darah klan kita, tapi dia masih terlalu muda. Dia telah berkorban demi keadilan, membunuh pengkhianat Jiang Luosu, dan telah menanggung rasa sakit yang tak terhenti. Dalam keadaan seperti itu, dia berlatih hingga mengalami penyimpangan energi. Itu tidak dapat dihindari. Ayah, Kakek, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Apa kakek lupa? Diam kamu. Dasar anak durhaka. Jika kamu masih menganggapku sebagai ayahmu, segera bunuh pengkhianat ini. Jika tidak, hari ini kamu tidak perlu menyalahkan tahta. Orang tua, ini akan menyerahkan tahta langsung kepada Feng Er. Berani sekali kau. Feng Nanshan, kurasa kau benar-benar sudah pikun, mata sudah kabur, dan tetap keras kepala. Jika kau terus keras kepala seperti ini, aku tidak perlu melapor kepada ayahanda Kaisar. Gelarmu akan kucabut, dan semua kehormatanmu kutarik. Yang mulia, dengarkan kata-kata hamba ini. Hamba benar-benar tidak pikun, yang mulia. Hamba. Cukup. Tangkap dia. Yang mulia, ayah hamba berjasa besar kepada negara. Meskipun kata-katanya tidak pantas, bagaimanapun juga dia telah bekerja keras dan berjasa. Yang mulia. Murong, kakek hanya... Feng Er, tenanglah. Aku tahu apa yang kulakukan. Tangkap. Beraninya. Seperti yang dikatakan Jenderal Feng, pemimpin Feng yang lama berjasa kepada seluruh negeri, berjasa kepada negara, dan berjasa kepada beta. Berani-beraninya tidak menghormati pemimpin Feng yang lama. Chang He, besar sekali nyalimu. Yang mulia tiba. Ulang Chang He, betapa beraninya kau. Hidup 1000 tahun, 1000 kali 1000 tahun. Bangunlah kalian semua. Kaisar datang sendiri juga. Apa yang aneh dari itu? Keluarga Feng, 3.000 pengawal Feng, pasukan peringkat pertama dalam kekuatan tempur. Ditambah lagi, ini adalah pernikahan pertama antara keluarga kekaisaran dan keluarga Feng. Yang mulia datang sendiri. Ini bukanlah hal yang perlu dibesar-besarkan. Mendengar nada suara yang mulia, sepertinya dia akan melindungi pemimpin Feng yang lama. Mungkinkah dia juga percaya pada omong kosong Feng Yanran palsu ini? Jika demikian, hari ini, pangeran ke-9 ini, mungkin dalam bahaya besar. Benar. Berani merebut gelar pemimpin Feng yang lama, dan mencabut gelarnya. Murong Chang He, kau benar-benar angkuh. Ayahanda, diam. Bertindak begitu semena-mena, berani-beraninya kau menyentuh ketua kesayanganku. Jika 2 tahun lagi, apakah takhta kekaisaranku juga akan kau rebut? Bahkan gelarku juga akan kau cabut, ayahanda? Putra Anda tidak berani. Yang mulia, ini bukan salah yang mulia. Ini semua karena yang mulia telah terpedaya oleh agen dan wanita iblis dari negara Li.
semua kesalahan ada pada wanita iblis itu, bukan pada Yang Mulia. Jika bukan karena pemimpin Feng yang lama memohon untukmu, hari ini aku pasti akan memberimu pelajaran. Cepat kemari dan bantu pemimpin Feng yang lama berdiri. Yang Mulia, hamba tidak berani. Hamba menasihati Yang Mulia, cepatlah menghentikan perbuatan ini dan tangkap agen wanita iblis dari negara Li. Kau pasti agen negara Li itu yang menyamar sebagai Feng Yanran, kan? Teknik penyamaran agak lumayan juga. Murong Changhe, cepat tangkap dia. Changhe, cepat tangkap dia sekarang juga. Kekuatan gaib tidak dapat mengalahkan ketetapan suratan takdir. Feng Yanran, akulah suratan takdirmu. Tidak kubilang ini padamu. 10 tahun yang lalu, segala sesuatu yang kau miliki, aku, Jiang Luosu, telah menentukannya. Terimalah hadiah besar ketiga dariku. Yang Mulia, hamba yang tua ini dengan hormat memohon kepada Yang Mulia untuk menangkap wanita itu agar dunia tahu kebenarannya. Changhe, kenapa kau belum bertindak? Ayahanda Kaisar, Feng Er bukanlah wanita iblis, dan juga bukan mata-mata negara Li. Dia adalah Feng Er yang sebenarnya. Mohon Ayahanda Kaisar selidiki dengan cermat. Kakak Murong, Yang Mulia, Yanran dibesarkan sendiri oleh hamba. Bagaimana mungkin hamba salah mengenalinya? Yang Anda lindungi justru yang palsu, wanita iblis itu. Apa yang sebenarnya kau berikan kepada Yang Mulia sebagai pengaruh? Kakak Murong, sadarlah. Kakak Murong, Diam kau. apakah kau tidak tahu bahwa hatinya penuh tipu daya? Dia tahu bahwa dengan mengendalikanmu, dia bisa menguasai seluruh Yuezhi. Pada saat itu, dia akan memimpin negara Li untuk menghancurkan Yuezhi kita sepenuhnya. Kakak Murong, kau tidak boleh menjadi biang keladi kehancuran Yuezhi. Aku bilang diam. Kurang ajar. Sekarang aku perintahkan kau untuk memenggal wanita iblis itu. Laksanakan hukuman mati di hadapan publik. Jika tidak, aku akan mencabut statusmu sebagai pangeran. Dan mulai sekarang jangan pernah bermimpi untuk berhubungan dengan takhta lagi. Paduka, tolong jangan lakukan itu. Pangeran ke-9 yang mulia, yang rajin dan mencintai rakyatnya, pasti akan menjadi penguasa yang bijaksana. Saya mohon kepada Baginda, pikirkanlah lagi. Diam, kau anak durhaka. Yang Mulia telah dikendalikan pikirannya oleh iblis wanita ini. Jika kita tidak membunuh iblis ini hari ini untuk menunjukkan tekad kita, masa depan Yuezhi akan menghadapi malapetaka besar. Apa kau mengerti? Jika kau menginginkan seluruh kekaisaran ini, maka bunuhlah dia untuk beta. Tidak ada yang namanya cinta pada wanita melebihi kekuasaan. Feng Yanran, jika dibandingkan dengan negeri dan seluruh dunia, kamu hanyalah setitik debu, bisa mati di bawah pedang kekasihmu sendiri. Kamu pasti tahu apa itu keputusasaan, bukan? Ayahanda Kaisar, putra Anda tidak berbakti? Hamba tidak peduli apakah Feng Er itu manusia atau iblis, apakah itu nyata atau palsu? Putra, Anda rela melepaskan seluruh wilayah kekuasaan ini demi keselamatannya? Hamba memohon Yang Mulia mengabulkannya. Murong, Anak durhaka. Pangeran ke-9 ini sungguh mencintai dengan tulus. Jarang ditemukan di dunia. Sayang sekali, sepertinya ia tidak akan berkesempatan menjadi kaisar. Aku akan menanyaimu untuk terakhir kalinya. Bunuh atau tidak bunuh? Ayahanda Kaisar, putra, Anda bersumpah tidak akan membunuh. Anak durhaka. Murong, Murong. Sungguh sepasang kekasih yang menyedihkan. Sepertinya apinya masih kurang besar. Yang Mulia, hamba sejak kecil sudah dijodohkan dengan Yang Mulia Pangeran. Jika Yang Mulia Pangeran bersalah, maka hamba pun bersalah. Hamba rela menanggung hukuman bersama Yang Mulia Pangeran. Feng Er, hentikan kekonyolan ini. Yang Mulia Pangeran sedang kehilangan akal. Apa hubungannya denganmu? Yang Mulia, hamba yang sudah tua ini memohon Yang Mulia mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Murong Changhe, aku tidak kekurangan seorang putra sepertimu. Jika kamu ingin mencari kesulitan, maka aku akan mengabulkannya. Yang mulia, Diam. Murong Changhe bersekongkol dengan mata-mata.
melanggar janji leluhur, menyimpang dari ajaran, sudah tidak tertolong lagi, aku menjatuhkan hukuman mati padamu. Yang mulia, saya mohon yang mulia mempertimbangkan kembali. Putra mahkota ke-9 tidak boleh dihukum mati. Pangeran Changho, cinta pada negara dan rakyat. Benar, Pangeran Changho cinta pada negara dan rakyat. Dia tidak boleh mati. Luo Juexian, perawan suci dari aliansi bisnis Linglong, ingin menjamin putra mahkota ke-9. Mohon yang mulia mempertimbangkan kembali. Mohon yang mulia mempertimbangkan kembali. Mohon yang mulia mempertimbangkan kembali. Kami memohon yang mulia mempertimbangkan kembali. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian ingin memberontak? Apa kalian ingin disamakan hukumannya dengan anak durhaka ini? Siapkan panah untukku. Feng Er, tenanglah. Kau ingat? Kita pernah berjanji untuk selalu bersama dalam suka dan duka. Kak Murong, aku tidak akan membiarkanmu mati. Tidak di kehidupan ini, dan tidak juga di kehidupan mendatang. Feng Er, Lindungi Ayah Raja. Feng Er, cepat kembali. Feng Er, Dasar iblis wanita kurang ajar, kau jangan coba-coba mempermainkan kami lagi. Selama ada aku di sini, kau jangan harap bisa melukai yang mulia sedikitpun. Dasar iblis wanita. Takdir sungguh mempermainkanku. Ada yang kucintai, ada yang bisa kuandalkan, tetapi tak ada yang kudapatkan. Hari ini aku akhirnya mengerti. Ning Xuang. Terima kasih. Tetapi aku harus membuatmu kecewa lagi. Salah dan benar semuanya ada padaku. Jika yang mulia tetap bersikeras ingin membunuhku, Yanran rela mati demi menyelamatkan nyawa Murong, mohon yang mulia kabulkan. Feng Er, Ini tragis ya. Namun, akhirnya ini akan berakhir. Nona Feng, ingatlah di kehidupan mendatang, kau harus lebih berhati-hati. tembak. Tembak. Yang mulia, Murong, mengapa? Mengapa kau begitu bodoh? kau ingat? Aku sudah berjanji padamu. Selama aku ada di sisimu, tidak akan ada yang bisa menyakitimu. Jangan bicara. Jangan bicara. Ning Xuang. Ning Xuang. Ning Xuang. Di mana kau? Cepat keluar dan selamatkan dia. Paduka, karena sudah beraksi, lebih baik tuntaskan semuanya. Cepat lari. Cepat lari. Cepat lari. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Kita hadapi hidup dan mati bersama. Jika hidup, kita hidup bersama. Jika mati, kita mati bersama. Tembak. Hadapi hidup dan mati bersama. Tunggu, ungkapan yang indah. Hadapi hidup dan mati bersama. Paling benci hujan di siang hari? Apa aku mengizinkanmu? Jadilah gelap. Feng Yanran, kau membuatku sangat kecewa. Seandainya aku tahu kau tidak bisa menyelesaikannya, untuk apa aku repot-repot melakukan ini semua? Kau, siapa kau? Apa yang kau lakukan pada Feng Er? Kau tidak terlalu bodoh, tapi terlalu lemah. Berani-beraninya kau menjadi jenderal besar. Lindungi Kaisar. Bising sekali. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Penguasa yang tak bermoral.
Berani-beraninya kau memukulku? Raja Lalim yang tidak bermoral sepertimu. Jangankan memukulmu, bahkan membunuhmu juga wajar saja. Bajingan kurang ajar. Kau cari mati. Kekuatan yang luar biasa. Kita pergi. Mata tua yang buta dan tidak bisa melihat mutiara. Bahkan tidak mengenali siapa cucu kandung sendiri. Kau hidup sia-sia selama 96 tahun. Jenderal tua. Kau. Darah hitam. Cacinggu. Kau yang memasukkannya? Kau? Benar atau tidak? Sebenarnya kau ini siapa? Feng Er. Jangan berani-berani kau menyakiti Feng Er. Sepertinya kau tidak mengenali, tetapi dikendalikan oleh cacinggu. Di mana pengawal Feng? Cepat keroyok aku. Bunuh iblis perempuan ini. Bunuh aku. Kau harus tanya apakah mereka berani. Ayah. 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 Baiklah. Karena aku sudah bangun, maka sandiwara ini harus berakhir. Aku dengar, ada yang bilang bahwa kekuatan spiritual tidak lebih unggul dari takdir. Kau katakan padaku, sekarang kekuatan spiritual yang penting atau takdir yang penting? Aku sebenarnya ingin membiarkan Feng Yanran membunuhmu sendiri untuk membalas dendam. Sayangnya, dia lagi-lagi mudah kau permainkan. Sudahlah. Karena aku sudah bangun, maka hari ini, biar aku yang mengakhiri hidupmu. Tidak. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah Tuan Phoenix yang baru. Aku punya pengawal Phoenix. Benarkah? Sekarang bagaimana? Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah binatang. Aku adalah binatang. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah Jiang Luosu. Aku bukan Feng Yanran. Apa? Kau yang palsu. Aku palsu. Aku bukan manusia. Aku adalah binatang. Aku iri pada nona besar atas semua yang dimilikinya. Aku ingin mendapatkan semua itu. Jadi 10 tahun lalu, aku memberinya obat. Dan dengan paksa mengupas kulit wajahnya, membuat topeng kulit manusia ini. Dasar binatang. Kami, keluarga Feng, telah memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kamu melakukan ini? Biarkan dia terus bicara. Lalu, aku menjual nona besar ke pavilion Ting Chao. Membuatnya tersiksa di antara hidup dan mati, dan menanggung segala penghinaan. Binatang. Orang ini lebih rendah dari hewan. Orang seperti ini seharusnya dilemparkan ke neraka tingkat ke-18 selama-lamanya agar tidak pernah bereinkarnasi. Setelah itu, agar posisiku semakin kuat, aku menggunakan racun serangga dan mengancam nona besar dengan nyawa jenderal besar dan pangeran ke-9 untuk memaksanya memakai topeng kulit manusia milikku, membuatnya menjadi Jiang Luosu di hadapan semua orang. Aku membunuhnya secara langsung, karena hanya jika dia mati, aku bisa menjadi Feng Yanran yang asli, dan aku bisa memiliki semua yang dia miliki. Ternyata kita semua ditipu oleh wanita tercela ini. Feng Er, ayah gagal melindungimu. Feng Er, kamu pasti sangat menderita. Aku sudah bilang, aku sudah mengakui semuanya. Apakah kamu tidak akan membunuhku? Apa aku bisa pergi sekarang? Tidak membunuhmu? Coba tanya mereka, apa mereka mau? Binatang yang lebih rendah dari anjing dan babi seperti ini, binatang yang lebih rendah dari hewan seperti ini, mengapa harus dilepaskan? Bunuh dia, agar tidak mencelakakan orang lain. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Lihat, mereka semua tidak mau melepaskanmu. Tapi tadi kamu jelas-jelas sudah berjanji akan membebaskanku. Orang-orang ini di depanmu sama sekali tidak berarti. Kamu berjanji padamu? Meskipun aku berjanji padamu, lalu kenapa? Apa kamu tidak tahu bahwa di dunia ini ada yang namanya menarik janji? Tidak. Kamu tidak boleh membunuhku. Kamu tetap tidak boleh membunuhku. Dia sudah terkena serangga beracunku, dan hanya aku, satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menyembuhkannya. Jika aku mati, dia juga akan kehilangan nyawanya. Apa hubungannya nyawanya denganku? Nyawa satu orang, kamu mungkin tidak peduli, tapi bagaimana dengan 10 orang, 100 orang, 1000 orang?
Apa maksudmu? Apa maksudku? Aku sudah menyiapkan jalan keluar untuk diriku sendiri sejak lama. Selama 10 tahun terakhir ini, bukan hanya satu orang yang terkena guna-gunaku. Setengah dari seluruh orang di kota Nanyue sudah terkena guna-gunaku. Jika dia membunuhku, maka akan ada ribuan orang yang menemaniku mati. Ribuan orang? Lalu kenapa? Hanya 1000 orang saja. Meskipun harus memusnahkan seluruh kota. Apa susahnya? Kamu, Nyawa mereka di mataku hanyalah semut. Karena mereka hanya semut, lebih baik mati cepat dan segera berinkarnasi. apa kau benar-benar harus membunuhku? Dewi, demi nyawa orang-orang di Banceng, saya mohon belas kasih Dewi. Dewi, tadi itu salah saya? Tidak. Tadi saya yang salah. Tapi nyawa orang-orang Banceng ini, tolong tunjukkan belas kasih Dewi. Mohon belas kasih Dewi. Lihat kan, kau tetap tidak bisa membunuhku. Selama kau mau membebaskanku, aku jamin aku akan memberi mereka semua orang penawar racun. Kalau tidak, kau adalah pendosa. Kau telah membunuh begitu banyak orang. Meskipun tingkat kultivasimu tinggi, kau tetap akan mendapat hukuman dari langit. Hukuman dari langit? Apa yang bisa dilakukan langit padaku? Jika langit berani menghukumku, maka aku akan mengganti langit ini. Kau mengancamku? Kau pikir aku sama seperti Feng Yanran yang akan tunduk padamu? Aku beritahu padamu. Sekadar racunku biasa, aku sama sekali tidak peduli. Semua yang dialami Yanran, aku akan membuatmu mengalaminya lagi. Aku akan membuatmu membayarnya 1000 kali lipat, 100 kali lipat. Tidak. Jangan. Lebih baik kau bunuh saja aku. Wajahku? Tangkap dia. Jebloskan ke penjara. Dengan hukuman yang paling berat. Selama 50 tahun ke depan, jangan biarkan dia mati. Kalian tidak boleh melakukan ini padaku. Bidadari, pengerku. Pengermu? Baru sekarang kau mengingatnya. Apakah kau pernah membelanya saat dia menghadapi bencana besar? Aku, Apa itu kepala keluarga? Apa itu jenderal pelindung negara? Kau tidak pantas. Bidadari, Feng Xiao merasa bersalah. Aku pantas mati. Jika Bidadari bisa mengembalikan Feng Er padaku, Feng Xiao bersedia menerima hukuman. Sudahlah. Aku meminjam tubuh Yanran untuk mencapai Tao Agung. Sepertinya itu berkat bantuan darah Phoenix murni di dalam tubuhmu. Baiklah, kau panggil seorang pelayan wanita ke sini. Aku akan meminjam raganya untuk membentuk kembali tubuh spiritual. Saya laksanakan. Feng Erku. Ayah, Feng Er, ayah minta maaf padamu. Yanran yang durhaka. Sudahlah, Yanran. Mulai hari ini, kau benar-benar hidup kembali. Ning Shuang. Terima kasih. Feng Er? Feng Er, Teknik bidadari sungguh menakjubkan. Saya salah menyalahkan Chang He. Bertindak keras kepala tanpa memandang benar atau salah. Kau ini penguasa yang bejat. Kau pantas disebut kaisar. Dewi, hamba sadar akan kesalahan hamba. Hamba bersedia melepaskan takhta dan menyerahkannya kepada Chang He. Ning Shuang. Kakak Murong bagaimana? Tenang saja. Dia tidak akan mati. Feng Er, Kakak Murong, Feng Er tidak akan meninggalkanmu lagi. ini semua salahku. Salahku karena tidak melindungimu dengan baik. Kau cukup baik. Setelah ini, rawat dia dengan baik. Jika dia merasa tersakiti sedikit pun lagi, aku tidak akan mengampunimu. Dewi jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan Feng Er merasa tersakiti sedikit pun. Bu yang digunakan oleh Jiang Luosu adalah serangga aneh berkaki 1000. Kalian bisa menghilangkannya dengan memakan perila. Benda ini dapat melawannya. Selamat jalan Dewi. Pemerintahan Kaisar Suci mengutamakan kebajikan. Hari ini, Beta meneladani kebijaksanaan Kaisar Suci dan menyerahkan tahta kepada putra ke-9, Murong Chang He. Mulai saat ini, Beta tidak akan peduli urusan negara dan kembali ke kampung halaman untuk menikmati masa tua. Berlutut. Panjang umur yang mulia. Bangunlah kalian semua, para menteri. Perintah pertama Baginda adalah mengangkat Feng Yanran sebagai permaisuri. Silakan permaisuri keluar dari istana. Semoga kita berjodoh.
Moxie, tunggu aku. Aku sudah menemukan jalan kembali. Ning Xuang. Itu Ning Xuang. Ning Xuang, tunggu sebentar. Aku telah meninggalkan banyak pil keabadian. Di Aula Jenluan, cukup bagi kalian berdua. Untuk memperpanjang usia hingga 1000 tahun. Anggap saja itu hadiah pernikahanku untuk kalian. Setelah 1000 tahun, apakah kalian bisa menjadi dewa? Itu tergantung pada nasib kalian. Terima kasih banyak, Dewi. Mohon maafkan aku, karena Murong memiliki kedudukan khusus. Aku tidak bisa memberikan penghormatan besar. Ning Xuang. Apa? Kau akan pergi sekarang? Ning Xuang, bisakah kau tinggal? Sejak awal, aku bukan milik dunia ini. Aku sudah menemukan jalan pulang. Dan saatnya kembali untuk membereskan semuanya. Ning Xuang. Jika suatu hari aku berhasil mencapai keabadian, kemana aku harus mencarimu? Jika kamu bisa mencapai alam keabadian, datanglah ke domain abadi Yinghuo. Di dunia manusia bawah kekuasaannya untuk menemuiku. Tuan Xiangguan, menyerahlah. Semua bawahan yang setia kepadamu sudah tewas. Asal kamu berlutut dan tunduk mengakui kekalahanku, aku jamin kamu tidak akan kenapa-kenapa. Pengkhianat. Apakah kau tahu bahwa pengkhianatan adalah kejahatan yang dihukum mati sampai ke 9 keturunan? Aku tidak berkhianat, aku sedang melakukan pemberontakan. Katakan padaku, siapa yang bisa membunuhku? Siapa yang berani menghukum mati 9 keturunanku? Bajingan. Mencari mati. Siapapun yang berhasil membawa kepala Xiangguan Ningxuang akan dihadiahi 1000 keping emas dan diberi gelar bangsawan Wan Hoho. Sekarang, aku ingin tahu apakah kau akan berlutut atau tidak. Selain itu, tunanganmu, Moxie, juga kubunuh. Demi langit dan bumi sebagai saksi, jika ada kehidupan setelah ini, kita akan berperang sampai akhir.